Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita mau ikut Yesus Tuhan. Ya, dengar panggilan Tuhan. Dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini, siapkan firman-Nya. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, menjadi penyeragaman untuk pemberitaan firman Tuhan dalam perikop yang ada, diambil secara seragam dari RCL. Kalau kita sudah menemukannya, mari beri pembatas di Alkitab kita. Saya ajak kita berdoa. Di minggu-minggu sengsara saat ini Tuhan, kami bersama berhimpun, berkumpul, memuji, menyembah. Karena Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada ini. Tolonglah kami supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus dimampukan untuk terus mendengar apa maksud rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus di minggu sengsara ini. Tolonglah kami supaya ketika kami membaca firman Tuhan kami boleh mengerti. Tidak hanya kami membaca dan mengerti, tapi tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku untuk firman-Mu ini, kami mencintai firman Tuhan karena Tuhan yang mencintai kami untuk kami lakukan firman ini. Amin. Saja kita membuka Alkitab kita saat ini, bacaan penyeragaman pemberitaan firman Tuhan. Injil Lukas pasal 12. Saya ulangi, Injil Yohanes ya. Injil Yohanes. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Baik, saya akan ajak kita berkonsentrasi, mengarahkan perhatian kita supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan kita pun menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Berbahagialah
setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita tetap stay healthy, stay safe. Saya percaya kehadiran kita pada saat ini dalam rangka bagaimana kita merespon segala anugerah yang Ia sudah, sedang, dan akan terus Dia nyatakan. Itu perspektif dalam kehidupan iman Kristen. Allah sudah, sedang, dan akan terus menyatakan kasih-Nya. Lalu karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun kita berada di minggu-minggu sengsara, puji Tuhan boleh jumpa dengan orang tua, ya, saksi yang membawa anak-anak kita untuk dibaptis, dan ada Endro atau Andre yang akan juga dibaptis. Dan yang pertama harus kita ingat dalam kehidupan ini, bukan hanya karena mau dibaptis baru mau datang gereja. Ya, tetapi setiap keadaan kita mau datang kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan terus menolong kehidupan kita semua yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita tadi memperhatikan, menyimak, saya baca tadi bagian perikop yang menjadi penyeragaman, bacaan firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara jangan hanya baca sampai di situ saja, harus dibaca dari ayat 1 sampai 50 itu nanti dibaca ya. Jangan kelar sampai di situ tutup. Pendeta so tutup sampai situ. Kalau dibaca ini cukup panjang. Tapi ini kita mau pahami bahwa ketika Injil Yohanes pasal 12 ini di ayat 1 sampai 8 kita baca tadi itu tentang persembahan siapa? Maria. Maria mempersembahkan yang terbaik, is the best. Kita harus belajar juga di situ. Ya, kemudian kalau kita membaca secara keseluruhan, di sini kita perhatikan ayat 1 sampai 50 itulah penutupan pelayanan umum di Yerusalem. Peristiwa yang terjadi ketika kalau kita membaca dari perikop yang ada ini, di ayat 1 saja itu sudah diberitakan, dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara, dengan peristiwa yang terjadi ketika ada pengurapan di Betania, ini sangat-sangat penting. Urgen sekali. Karena urgennya ada hubungannya dengan mujizat pembangkitan Lazarus 6 hari sebelum Paskah. Catatan, kalau kita lihat di situ ada waktu, catatan waktu ini penting kalau ketika penginjil Yohanes menyampaikan ini dalam narasi imannya. Kalau dibandingkan juga dengan angka dengan ke-6 hari yang disinggung, kalau kita lihat bagian pasal 1 dan 2. Nah, pada permulaan pelayanan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Yohanes dia juga mau berpikir bahkan memikirkan perbandingan dengan ke-6 hari dari penciptaan. Ingat kan? 6 hari dari penciptaan. Tapi ya bisa saja satu kemungkinan itu kurang. Selanjutnya kalau kita perhatikan di ayat 3.
Di ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apa maksudnya nih? Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau kita lihat penjelasan kati, ya, kalau di situ tidak ada penjelasannya, tapi saya harus jelaskan ini. Kati itu sama dengan, kalau satu kati itu 3,7 kilogram. Lumayan kan? 3,7 kilogram. Sekarang minyak kelapa saja kalau kita bisa bandingkan itu ya. Nah, begitu banyak juga ya. Ini minyak wangi loh, bukan minyak kelapa. Gitu? 3,7 kilogram satu kati. Arti perkataan kita lihat di sini murni. Pada dasarnya ini adalah meyakinkan. Meyakinkan dan ini dapat dipercaya. Kalau kita lihat di sini bahwa sesungguhnya ada gagasan tentang kesejatian. Nah, ini yang sangat tepat, pas. Minyak narwastu yang ada pada waktu itu adalah parfum. Nah, semua tahu tuh, kalau datang gereja pasti rata-rata pakai parfum. Ada yang tidak pakai parfum? Nah, ada, ya ada. Parfum alami. Nah, itu. Jadi kalau parfum alami ya kalau boleh sweet sadiki supaya jangan nanti orang siapa iya ta. Jadi kita lihat di sini parfum yang memberikan bagaimana wanginya di rumah yang ada. Ini narwastu yang ada. Kemudian kalau kita lihat di sini lalu, itu perempuan yang ada itu meminyaki Yesus. Nah, kata yang basa-basi itu ada juga kalau dikatakan mengurapi kepala. Kalau di situ dikatakan meminyaki apa? Kaki. Meminyaki kaki Yesus. Ini selaku tanda penghormatan kalau kita lihat, kalau dikatakan mengurapi kepala Yesus. Satu penghormatan. Kalau dalam cerita pengurapan itu yang sejajar dengan yang ada di perikop ini, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membacanya dalam Injil Lukas. Buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 38. Nah, itu adalah yang dilakukan ketika kaki juga yang diurapi. Nah, terdapat banyak memang ada persamaan antara cerita narasi yang ada, narasi iman ini dalam Injil Yohanes dengan cerita dalam Injil Lukas. Tapi itu nyaris juga belum begitu pas ya, menyatakan bagaimana mau menyamakan ada kedua perempuan yang bersangkutan. Bisa diperhatikan di situ. Perempuan dalam cerita Injil Lukas itu adalah perempuan berdosa yang digambarkan sebagai orang yang sangat menyesal, ya tak? Memang semua orang berdosa, tapi ini memang nyata-nyata. Kan ketika orang Yahudi melihat dia tertangkap basah, orang ini pazina. Yesus bilang, dia duduk di tanah, dia menulis di tanah. Karena kalau hukum orang Yahudi, siapa yang melakukan perzinahan harus dilempar dengan batu sampai mampus. Gitu tuh hukumnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kalau gigi ompong mungkin ganti juga. Jadi seperti itu. Jadi Yesus cuma bilang, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, coba lempar. Satu-satu mundur. Ternyata semua berdosa. Ya tak? Tapi Yesus bilang apa? Pergilah. Saya juga tidak menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi.
ini harus digarisbawahi. Dewasa ini orang berpikir, oh Yesus itu Maha Pengampun. Bikin Joel jadi pelakor. Jangan. Jangan. Ada pelakor-pelakor di sini. Atau campa lain yang mendengar YouTube saat ini. Jangan jadi pelakor. Warning. Yesus belum menghukum. Dia katakan, aku tidak menghukum. Tapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu warning. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau mau berbuat dosa lagi ya, terima konsekuensinya. Ada waktunya. Nah itu, supaya tidak panjang ke sana. Mari kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di Injil Yohanes ini ya, perempuan yang ada ini, dalam narasi yang ada ini, secara mendalam memang perempuan ini adalah mengabdi kepada Yesus. Nah ini ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Lihat ini. Dia perempuan ini mengabdi kepada Yesus. Sudahkah ibu-ibu mengabdi kepada Yesus? Halo ibu-ibu yang ada. Kaum perempuan. Pasti ya. Ada mami ya di sini. Ada oma ya. Ada ibunda-ibunda yang baik hati. Kemudian kita lanjut melihat di sini perempuan yang diceritakan dalam Injil Yohanes beda dengan yang diceritakan dalam Injil Lukas. Jangan sama ratakan, sami mawon bodoh, tidak sama dia. Jadi ini yang bersesuaian sama sekali kalau kita lihat ada gambaran tentang Maria dari Betania. Kalau kita lihat ya memang dalam Injil Lukas. Dalam kedua peristiwa yang terjadi ini kaki Yesus yang diseka, bukan seka bahasa utara ya, tak seka pangana. Lain itu, jangan pahami seperti itu ya. Saya lihat di sini orang-orang utara banyak menyekanya. Siapa rambutnya panjang di sini, tetap pendek. Oh ada rambut panjang. Jadi karena rambut saya pendek, saya sebenarnya bisa kasih contoh. Kakinya sepenyong ini, jadi seperti ini. Atau kakinya opak. Curah dengan minyak, parfum harum itu apa? Itu. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa yang ada ini memang kaki Yesus yang diseka. Kalau kita lihat dengan rambut perempuan yang ada itu, dia luar biasa mengabdi kepada Yesus. Beda dengan yang diceritakan dari Injil Lukas itu. Jadi kalau dalam Injil ini Yohanes, dia orang yang mengabdi kepada Yesus. Jadi Allah pengabdi kepada Yesus. Amin. Apalagi orang tua dan saksi baptis ini. Saya ingatkan, walaupun kemarin ada 3 yang bolong, tadi juga saya lengkapi coba supaya jangan bolong-bolong. Mengerti maksudnya? Jangan nanti dibilang pendeta cerita sundal bolong, yang cerita dulu itu di mana itu dijawab. Tidak. Jadi tugas tanggung jawab jangan bolong-bolong. Ya, harus tunaikan itu. Jangan cuma ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Kelar. Tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Tapi saya yakin ini yang ada ini jadi contoh, jadi teladan. Betul? Katakan betul supaya betul-betul. Itu betul. Itu yang saya suka. Jadi mari kita lihat di sini, ya. Bagaimana adat istiadat orang Yahudi yang terjadi pada waktu itu dengan yang tentu pasti bertentangan juga ketika seorang nyonya rumah tampil di depan laki-laki yang rambutnya tidak terikat, tapi dalam hal Maria dia pengabdi kepada Tuhan, dia nyatakan kasihnya. Kasih itu adalah lebih kuat daripada adat. Nah, itu. Perhatikan di sini. Kadang-kala kan orang lebih mengutamakan adat. Adat itu baik, tapi tidak semua adat itu bisa kita terima dengan baik. Nah, itu garis bawah itu. Kalau pendeta Sarul bilang ini, enggak? Ada kan adat yang lain kali tidak apa lagi memberatkan. Nah, itu. Tapi saya tidak perlu sebut di mananya itu. Nanti kalau ada seminar tentang itu barulah. Tapi kalau itu diungkap panjang. Jadi kita lihat di sini. Lebih kuat itu bagaimana kasih yang dinyatakan itu daripada adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu. Maria dia menyatakan kasihnya.
catatan kalau kita lihat di sini Injil Yohanes, dia mau menyatakan bagaimana bau minyak yang semerbak di seluruh rumah. Itu satu perincian yang memang luar biasa, hidup yang tidak mudah dilupakan oleh orang yang hadir pada waktu itu. Nah itu, jadi kalau kita di mana saja, bukan cuma parfum yang itu ya, tapi kalau nama baik lebihlah berharga daripada emas dan permata. Nah, itu harum nama kita ya tak? Nah, walaupun sudah bilang debu kembali kepada debu, ya tak? Sambil memandang kepada Yesus yang berkata, tapi kasihanlah itu Bapak, baik sekali, itu harum namanya. Bukan cuma karena parfum itu ya, harum. Ibu itu baik sekali le. Itu oma itu baik sekali le. Opa itu baik sekali le. Itu pemuda itu baik sekali. Remaja itu baik sekali. Tapi kalau sudah apa? Biar jo. Ya tak? Tukang baterek le. Nah itu. Kan kasihan. Harum itu nama kalau begitu. Pasti nyanda. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana kasih yang diperbuat oleh perempuan yang mengabdi kepada Yesus. Lanjut ayat 4 sampai ayat 6 supaya tidak panjang. Ayat 4 sampai ayat 6 coba baca bersama. 1, 2, 3. Ayat 4 sampai ayat 6 dari perikop tadi. Ya apalagi yang pegang mic itu. 1, 2, 3. Wow, keluhan Yudas tentang pemborosan yang mahal. Itu cocok dengan gambaran sinoptik mengenai dirinya sendiri tentu. Dia terkena bagaimana bukan hanya oleh dosa-dosa ketamakan dan kelobaan, tapi juga oleh ketidakjujuran. Itu orang biasa begitu. Ke siapa? Periksa diri. Jangan-jangan dia itu tukang korupsi. Ternyata itu Yudas. Nah, itu kan KPK sekarang gencar-gencarnya itu. Kalau di gereja jangan sampai terjadi ya. Sedangkan biaya untuk rutin saja masih apalagi mau dikorup-korup. Nah itu. Nimbole, gitu. Nimbole. Nah, ini isi Yudas ini memang ada keluhan, tapi keluhannya itu memang cocok untuk gambaran dirinya sendiri. Dia terkena bukan hanya oleh dosa-dosa ketamakan dan kelobaan, tapi juga oleh ketidakjujuran. Kalau dikatakan di situ di ayat 5, 300 dinar itu adalah sejumlah besar dari mata uang. Kalau tarif gaji buruh yang ada untuk satu hari itu adalah 1 dinarius ya. Itu untuk satu hari itu gaji harian. Kalau sekarang gaji harian berapa Opa sekarang? Opa karena di kantor enggak mungkin toh. Gaji harian untuk karyawan apa itu? Satu hari kalau kita di Indonesia berapa? 200. Nah itu 200. Jadi kalau kita lihat dengan perbandingan yang ada, perhatikan kurs konversi sekarang rupiah berapa dengan dolar. Nah itu. Tapi kalau saya ajak berhitung di sini nanti panjang. Itu nanti kembali sampai di rumah yuk pendeta bilang ini 1 dinar ini 1 hari kerja untuk upah harian itu. Lanjut. Ayat 7. Nah, ayat 7 perhatikan di situ. Baca aja supaya semua hampir di end ini. Ayat 7. 1, 2, 3. Iya. Ini jawaban yang tepat dari Yesus. Biarkanlah dia, itu perempuan itu yang mengabdi kepada Yesus, melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Itu.
penguburan Yesus, so semakin dekat karena ini kan minggu-minggu sengsara. Itu terkait ya. Supaya dalam kehidupan, nah ini pas juga ini, momen yang pas, baptisan kudus. Jadi ketika saya sudah dibaptis, ya yang tua-tua ini sudah dibaptis toh, atau yang dewasa ini dibaptis, ada yang bayi sudah akan dibaptis. Ketika dibaptis itu kita juga dibenamkan dalam kuburan dan dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Itu pemahaman yang luar biasa itu. Jangan pahami secara literer. Karena itu kalau bilang baptizo harus selam. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara memahami. Jangan nanti serta pahami nanti makna mati dan bangkit bersama Kristus. Mati dulu ngana baru hidup. Gitu. Kalau ada yang memahami secara literer seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memahami bahwa apa yang terjadi yang dilakukan oleh perempuan yang mengabdi kepada Yesus luar biasa. Minyak yang dipakai itu dia berikan dengan tulus, dengan ikhlas. Sehingga kita lihat kalau dalam Injil Markus pasal 14 ayat 8 itu lebih baik memahami bagaimana tindakan Maria pada waktu itu sebenarnya dia mendahului pemakamannya. Huruf besar itu pemakaman Yesus. Yang pasti ini dapat disinggung apa yang telah diberikan oleh penginjil yang ada yang sebenarnya dipegang teguh karena tindakan yang dilakukan. Ini satu keunikan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat 8. Ayat 8. Karena, baca sama-sama yuk. Sama-sama ayat 8. Karena semua DN ini. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Luar biasa. Jadi di sini satu tindakan keunikan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita perhatikan ini bagian. Ketika kalau nanti baca sampai di rumah ayat 9, 10. Sehingga halayak ramai dia menunjukkan keinginan mengetahui. Yang terkadang bertolak belakang ya dari pihak perempuan yang ada. Kemudian perkara yang ada, perkara Lazarus itu adalah hal yang memang menarik bagi yang pertama. Dan tentu ini merupakan ancaman bagi yang terakhir. Itu lanjut nanti baca sampai di rumah. Jadi saya berharap dengan firman Tuhan ini, jadikan hidup kita abdi kepada Allah. Seperti perempuan yang mengabdi kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kalau untuk Tuhan. Paling pendeta bilang persembahan, ya beri persembahan, jangan tanggung-tanggung. Jangan nanti, ini kita mau pakai belanja, apa ini dia? Kasih Jo, doi apa? Doi apa? Parkir. Aduh, apalagi yang dikasih lagi sobek-sobek lagi ada di situ TP apa? Jangan, aduh. Saya terkadang meneteskan air mata kalau ada anggota jemaat yang seperti itu. Mudah-mudahan di jemaat kita ini tidak ada lagi ya. Di tempat lain lah, itu tempat lain. Ya. Jangan seperti Yudas. Itu bagaimana itu majelis harian begini begitu. Kalau seperti itu ya beri masukan, beri kritik. So capek saya pendeta mau kasih apa? Jangan capek, berikan terus. Bagaimana sumbangsi kontribusi untuk bagaimana kita maju seperti itu. Karena dalam kehidupan kita dalam pelayanan ini, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, bukan untuk si A atau si B, tetapi kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu orang tua, saksi baptis yang ada. Dan bahkan semua kita yang ada, yang sudah pernah jadi saksi baptis, sudah pernah jadi orang tua atau baptis. Nah, mari lakukan semuanya itu. Dengan tulus, dengan ikhlas. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan
untuk Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Amin.